Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya Seno Budi Hartono Saya Abeng. dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Seperti biasa Bang Abeng. Ya, Apa yang pasti pantun ini. pergi ke mitra Anda membeli gelas. Mantap. Gelas dibeli untuk hadiah perkawinan. Artinya Bang Seno. Untuk kembali kita dalam episode ke-13 Ya. dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Oke. Kita udah makin 12 nih Bang Beng ya. 13. 12. Tadi disebut 13. 12. Oh, 12 ya? 12 kan? Iya, Kak. 12. Oh iya. Nanti tutupnya 13. Oh, gitu ya. Loncat Bang Beng. Nah, kita udah banyak manggil kawan-kawan kita Bang Abeng. Betul. Nah, ada yang dari berbagai sumber. Kayaknya kita harus perubahan sedikit nih Bang Abeng. Ya. Nah, karena kita belum ada nyinggung pemerintah nih. Kira-kira ada nggak stok kawan kita nih yang ada di pemerintahan Bang Abeng? Banyak sebenarnya Bang Banyak Seno. ya? Cuman lebih kepada kesiapan teman-teman saja nih bisa hadir atau tidak kan. Oke. Nah, Karena biasanya kalau pejabat kan ada jamnya Bang. itu dia. Kita udah masuk ke birokrasi nih Bang Seno kan. Tapi ada nih pasti Bang Abeng punya nih. Siapa Ya. nih? Kita coba diskusikan pada hari ini, temanya transformasi peran pemberdaya masyarakat. Apakah semangat pemberdayaan bisa bertahan di balik meja birokrasi? Bang Seno? Jadi walaupun dia udah ke pemerintahan, Ya. takutnya dia terkontaminasi. Bahasanya gitu. Iya, betul. Nah, ini kan kita juga ingin melihat nih perubahannya yang selama ini biasa gotong royong, sekarang di ruang AC. Kemudian yang biasa musyawarah dengan warga, sekarang rapat diskusi tentang RKPD kan gitu kan. Nah, ini kita mau lihat nih. Ya, enak, Ya. udah lengkap enak ya kan. Kalau dulu kan paling ikan asin kan. Nah, apakah semangat pemberdayaan ini Bang Seno masih tetap nyala atau nanti sudah habis ini tertumpuk sama dokumen-dokumen atau tersimpan di laci kata orang kan sebagai kenangan saja kan. Nah, teman-teman sahabat pemberdayaan sudah hadir di tengah kita. Dulunya adalah pendamping masyarakat, sekarang sudah masuk di barisan birokrasi ini Bang Seno. Ya, sudah hadir di studio kita Mbak Linda Novianti, Sarjana Kehutanan. Selamat siang Mbak Linda. Bang Seno, Bang Abeng, Nah ini teman-teman semua. belum mulai dari diskriminasi nih. Ya. Masa Pak Seno Bang Abeng ini yang satu Pak, satu Bang. Tapi makasih Mbak Linda ya sudah menyiapkan waktunya untuk ada dalam podcast kami dan Bang Abeng ini. Jadi kami coba mengajak kita bincang-bincang santai saja Bu Linda tentang pemberdayaan. Kalau kali ini kan kita fokus kepada bagaimana pengalaman Bu Linda dari meja pemberdayaan lari kepada meja pemerintahan. Jadi udah mulai bicara tentang ya ruangan ber-AC Bang Abeng. Betul. Anda lupa lah dengan yang dulu tidur bersama masyarakat, bermain bersama masyarakat. Tapi sebelumnya kami sekali lagi tidak henti-hentinya mengajak kawan-kawan yang menonton podcast ini untuk tetap melakukan like, share, and subscribe. Kemudian terus sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain karena kita butuh dukungan nih yang mau ingin Betul. podcast kita ini terus berkembang. Dan tidak lupa juga kami terima kasih pada 101 yang sekali lagi sudah memberikan tempat kepada kami untuk melakukan podcast ini. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengopi di sini karena di sini banyak pilihan kopinya Bang Beng. Kenapa gitu Bang Seno? Karena itu tadi ada banyak kopinya walaupun keraknya satu tapi kopinya banyak di Bang Beng. Jadi silakan pilih sesuai dengan selera masing-masing. Nah sebelum kita lanjut mungkin Bang Beng kita siapkan dulu Bu Linda. Siap. Ini sudah disiapkan panitia nih. Silakan kita nikmati dulu. Terima kasih Bu Linda sekali lagi yang sudah hadir sini. Bu Linda, Mbak Linda yang sudah dengan waktunya. Seperti biasa mungkin kami beri sesi sebentar kepada Mbak Linda untuk memperkenalkan diri serta menjelaskan aktivitas Mbak Linda terakhir di bidang apa supaya teman-teman yang tidak tahu menjadi lebih tahu, yang tidak kenal menjadi. Nah, silakan Mbak Linda. Siap. Ambil air di dalam kolam. Siap. Ini ada balasnya nih. Kolam banyak berisikan batu. Artinya apa? Awal kata saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Seno kena saingi nih. Ya, saya Linda Novianti, biasa dipanggil Linda. Tapi ada juga sebagian orang panggil saya Novi. Jadi bebas lah ya. Iya. Dua-duanya insya Allah ada berkahnya. Amin. Amin. Saya dari masih lajang, saya memang diberi takdir sama Allah untuk berada di dunia pemberdayaan. Walaupun sebenarnya basic saya kehutanan.
Tapi takdir membawa saya dari tamat kuliah itu sudah digiring oleh takdir saya memasuki dunia pemberdayaan sampailah saya punya anak 3. Panjang sekali perjalanannya. Sepertinya skenario yang disiapkan Allah untuk saya mulai bergeser. Jadi saya dengan banyak hal dan latar belakang, terutama jiwa pemberdayaan juga, itu menggiring saya akhirnya saya mulai beralih, tapi tidak secara keseluruhan. Saya mulai masuk juga ke dunia pemerintahan karena ada peluang dan kesempatan yang menawarkan kepada saya. Tepatnya waktu itu di Kabupaten Kuburaya ya. Jadi saya sejak 6 tahun terakhir saya berada di 2 sisi sebenarnya. Dunia pemberdayaan tidak bisa saya lepaskan karena rasanya sudah mendarah daging. Tetapi saya juga punya kesempatan karena diberi peluang untuk bisa terlibat juga di dalam pemerintahan. Panjang cerita Mbak Linda tadi ya dengan kita ya. Kira-kira nih Mbak Linda dari tadi pengantar yang panjang itu sekarang sudah terlibat. Sekarang ini kira-kira apa yang paling mendasar yang Mbak Linda rasakan ketika dari seorang pemberdaya kemudian menjadi aparatur di bidang pemerintahan? Apakah ada, oh ini ternyata bukan dunia kita, atau mau nggak mau aku harus belajar nih, atau ini aku harus campurkan ilmu aku nih dengan apa yang pernah aku lakukan sekarang? Mungkin Mbak Linda bisa bercerita sebentar dengan teman-teman. Siap. Jadi saya lebih menyebut ini kepada sebuah transformasi ya. Transformasi dari dunia lapangan murni berada di dunia lapangan di mana lebih banyak waktu bersama dengan masyarakat, merasakan urat nadinya masyarakat. Kalau dulu bahasanya tuh idealismenya kredo fasilitator ya. Tinggallah bersama mereka. Tinggal bersama mereka, tidur dan lain-lain bersama mereka. Nah, kemudian bertransformasi di dunia yang biasa dibilang dengan birokrasi. Saya menyebut ini sebuah transformasi dan ternyata teman-teman pemberdayaan ya, apa yang kita dapatkan selama kita berada di dunia pemberdayaan itu sangat bermanfaat di dunia manapun, di lini pekerjaan dan lini kehidupan manapun. Semuanya tuh punya keterkaitan. Karena sebenarnya pemberdayaan itu adalah sebuah ruh di mana kita bisa menempatkan diri kita secara sosial. Kalau orang mengatakan bahwa birokrasi itu adalah sebuah musuh bagi orang-orang non-government yang biasa menyebut kayak NGO, kayak dunia-dunia yang murni pemberdayaan, lebih sifatnya anti ya dengan yang namanya birokrasi. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dunia itu, yang saya buktikan sendiri, justru itu adalah sebuah power, kekuatan yang bisa kita warnai, bisa kita kombinasikan. Asalkan memang yang kita sampaikan, kemudian pelibatan cerita-cerita tingkat lapangan yang kita bawa di meja rapat dan lain-lain, itu memang sebuah kondisi real yang bisa menjadi bagian daripada strategi penyusunan perencanaan. Jadi memang Bang Seno, kalau kita dengarkan dari Mbak Linda ini memang benar adanya Bang Seno. Mbak Linda ini dulu memang dikenal sebagai seorang tokoh pemberdayaan sejati nih Bang Seno. Jadi kata pemberdayaan itu sendiri bukan cuma kata nih. Kalau dengan Mbak Linda ini sudah semacam nafas nih Bang Seno. Ya kan? Artinya tindak tanduk, segala pemikiran, segala hal yang dilakukan itu memang sejatinya adalah untuk pemberdayaan. Nah, tapi timbul juga pertanyaan nih Mbak Linda, kan tadi kan sudah disampaikan bahwa pada saat birokrasi ini sejatinya harus bisa menyatukan gitu kan. Nah, di tengah kondisi seperti ini Mbak Linda kan itu kan tadi cuma cerita indahnya saja kan. Nah, kita juga ingin dengar apa yang sudah dilakukan Mbak Linda selama ini ya, sebagai tadi semangat idealismenya kan, dengan juga ada kita sebut saja keinginan birokrasi ya, atau sifat teknokrasi tadi. Ini bagaimana caranya untuk menyatukan supaya tadi suara dari masyarakat tadi atau dari rakyat tadi ini bisa disinkronkan dengan yang dikerjakan oleh Bapeda sekarang nih Mbak Linda. Iya, saya tidak bisa dipungkiri ya, sebenarnya nilai pemberdayaan itu ada ketegangan dengan birokrasi, itu tetap ada. Misalnya kalau di dalam pemerintahan itu kan segala perencanaan itu T-1 ya. Nah, sesuatu yang mendesak di tingkat apa itu tidak bisa ujuk-ujuk bisa diakomodir di tingkat birokrasi.
Nah, tetapi kebetulan ada jalannya. Kalau di Kuburaya itu kami sangat akrab dengan mitra-mitra pembangunan. Kebetulan hubungan dengan mitra pembangunan seperti CSO, NGO, dan private sector seperti perusahaan itu kebetulan juga saya sebagai humasnya. Ada kebutuhan-kebutuhan di tingkat tapak, di tingkat masyarakat yang tidak bisa diakomodir dengan kebijakan pemerintah secara anggaran, secara dalam waktu yang cepat. Itu kita sinkronkan dengan programnya mitra-mitra pembangunan. Cara mainkannya gimana tuh, Mbak? Cara memainkannya, program-program dari mitra pembangunan itu, misal katakanlah NGO ya, ada banyak sekali NGO yang bermain di Kuburaya dan rata-rata mereka ada poin untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, kan kalau di Sambas itu Mbak Linda bicara tentang dana Pemda. Di Sambas itu ada namanya yang bangun jembatan tanpa itu apa namanya Mami? Bangun jembatan tanpa dana APBD itu. Apa namanya itu? Di Sambas itu namanya. Nah, mudah-mudahan ya Mbak Linda juga bisa memahami ini di Kuburaya, karena memang harus seperti itu Mbak Linda. Artinya ada pihak lain di luar APBD, Bang Abeng, karena APBD sangat terbatas Mbak Linda ya. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini ada, nah ketika Mbak Linda ada dalam sebuah rapat di bidang pemerintahan ini, apakah memang Pemda ini dalam hal ini sudah pernah membuat suatu pemberdayaan? Nah, misalnya program-program pembangunan itu lebih banyak memihak kepada perempuan, lebih banyak pada kaum disabilitas, kemudian bagaimana juga ada porsi dari RPJM berapa Musrenbang itu yang memang sudah dipatok, oh ini harus dilakukan oleh Pemda. Apakah itu terjadi di Kuburaya Mbak Linda atau bagaimana peran Mbak Linda di situ? Ya, baik. Sedikit juga ya, saya cerita sedikit saja tentang kronologi. Sebenarnya saya di pemerintahan ini mulai dari nol lagi bisa dikatakan ya. Ketika mohon maaf, berarti SPBU tuh mulai dari nol kan, SPBU kan? SPBU ya. Mulai dari nol ya. Jadi kalau di dunia pemberdayaan kan ya kita sama-sama sudah pada tataran agak lebih lumayan lah ya, predikat senior lah. Senior lah ya, mungkin karena udah lama. Jujur saja sebenarnya saya ini mulai dari bawah lagi, mulai dari dasar. Tetapi ternyata memang tadi lagi kekuatan kita dalam dunia pemberdayaan ternyata itu benar-benar bermanfaat. Ya, kalau kita sebelum bicara soal perempuan, tetapi ketika kita ikut berjibaku memberikan saran, pendapat, dan terpenting itu adalah kekuatan cerita lapangan. Nah, cerita lapangan itu yang luar biasa, bisa membuat orang birokrat itu menoleh ketika kita menyodorkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan dibandingkan dengan grafik-grafik yang ada di dalam data ya. Saya tuh saking sudah banyak bergaul dengan ibu-ibu. Kalau di PNPM zaman pemberdayaan dulu ada musyawarah khusus perempuan dan lain-lain, dan itu tuh tadi dibilang tuh mendarah daging. Jadi memang saya kalau bicara tuh lebih sering sebut-sebut perempuan. Bahkan sampai sekarang di kantor tuh saya suka dibilang pejuang gender. Kalau udah bicara perempuan, jangan sampai ada Linda, habis kita nih bapak-bapak. Bahasanya guyonannya seperti itu. Saking saya secara pribadi selalu mengedukasi teman-teman terkait bagaimana perempuan itu punya peranan penting di dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan, terutama dengan bekal-bekal zaman saya di pemberdayaan dulu, bagaimana perempuan itu sangat dekat dengan kemiskinan. Sehingga kalau membangun manusia itu salah satu PR-nya juga adalah membangun perempuan. Nah, itu kita sampaikan. Kemudian juga di Kuburaya dengan banyaknya dinamika, kemudian banyaknya masuk berbagai macam program dari mitra pembangunan tadi yang rata-rata memang punya program khusus terhadap perempuan, maka Kuburaya ini sudah punya satu inovasi. Sebelum Musrenbang pembangunan, Kuburaya sudah melakukan sebelumnya itu pasti ada yang namanya Musrenbang khusus perempuan dan disabilitas. Sudah ada ya di sini? Sudah ada. Bagus. Jadi Kuburaya yang pertama. Inovasi ini ya. Nah, di dalam Musrenbang perempuan dan disabilitas itu, selain itu juga ada Musrenbang mitra pembangunan. Mitra pembangunan itu yang di dalamnya ada NGO, CSO, dan perusahaan. Itu dilakukan sebelum Musrenbang reguler. Sehingga Musrenbang tematik namanya,
yang mitra pembangunan, kemudian perempuan dan disabilitas, itu menjadi referensi ketika melakukan musrenbang. Berarti setiap tahun ada kegiatan yang mengadopsi apa yang mengkhususkan untuk perempuan Betul. dan disabilitas. Betul. Dan Sangat menarik ya. Jadi Mbak Linda ya, bahwa hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan di dunia pemberdayaan itu kan juga ternyata sudah dilakukan juga di dunia birokrasi kan, bisa diterapkan. Tapi kan begini kan, kalau kita bicara pemberdayaan ini kan proses panjang gitu ya. Jadi tidak serta-merta kan, apalagi tadi dibilang training 1 kan. Nah, mungkin kita harus cukup beruntung nih Bang Seno, birokrasi juga harus cukup beruntung nih bahwa Mbak Linda bisa masuk di situ. Tadi harapannya bisa memberi warna lah ya. Kata orang bisa memberi nyawa, angka-angka nih, tidak cuma sekedar angka, tapi juga menjadi apa? Menjadi nyawa bagi orang-orang di belakang sana kan, bagi masyarakat dalam hal pemberdayaan nih. Mungkin di sini ada terselip harapan Mbak Linda nih, bagaimana bahwa yang dihadapi sekarang ini ya, supaya tadi di dunia pemberdayaan bisa terus menjadi semangat di dalam birokrasi yang sekarang nih Mbak Linda. Seperti apa yang Mbak Linda inginkan ini? ya, kalau bicara soal bagaimana pemberdayaan ini bisa melekat di dalam birokrasi, sebenarnya kan tetap ada gapnya ya, tetap ada gap antara kedua itu, karena pemberdayaan itu sebenarnya memang membutuhkan waktu yang panjang, tetapi jangan lupa birokrasi juga terbuka untuk sesuatu yang prosesnya panjang, cuman dia tetap bertahap gitu. Keberuntungannya kan kalau di Kuburaya itu ditutupi oleh adanya program dari mitra yang sampai saat ini alhamdulillah masih bisa kita harmonisasikan. Jadi setiap tahun itu para dinas atau SKPD melakukan asistensi dengan Bapeda. Nah, ketika di Bapeda sendiri, misalnya saya kebetulan yang berada di sana, menyambung cerita dengan teman-teman yang ada di sana bagaimana kondisi real di tingkat tapak. Ketika dinas-dinas melakukan asistensi, kita bisa berdiskusi di situ, Bang. Saya ingin berharap ya kepada teman-teman yang saat ini masih berkiprah di pendampingan, sebenarnya teman-teman yang berada di tingkat tapak pemberdayaan adalah ujung tombak dari bagaimana birokrasi ini bisa tetap jujur. Teman-teman lah ujung tombaknya, tetapi dengan keterbukaan dan bagaimana bisa terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat di tempat teman-teman melakukan proses pemberdayaan, agar apa yang dilakukan di tingkat tapak itu bisa diketahui dan bisa nyambung dengan pemerintah setempat. Karena tidak jarang juga itu tidak terkomunikasikan. Teman-teman pemberdayaan, mohon maaf, lebih banyak melakukan koordinasi hanya pada leading sektornya saja. Misalnya ya, contoh teman-teman yang berada di pendamping desa, karena berada di bawah Kementerian Desa yang di tingkat kabupatennya adalah Dinas Pemdes misalnya, hanya lebih banyak ke Dinas Pemdes saja. Tetapi kalau mereka lebih open, misalnya main ke Bapeda, main ke dinas-dinas lain, kan sebenarnya perencanaan di tingkat desa itu multisektor. Ya, betul. Nah, multisektor itu peran teman-teman juga kalau menurut saya untuk bisa lebih menyuarakan secara bahasa yang bisa dimengerti oleh dinas-dinas, itu akan lebih mudah daripada kepala desa atau masyarakatnya sendiri. Ini kan bahasa Mbak Linda ini kan, kalau teman-teman sahabat pemberdayaan ini ujung tombak, ini Bapeda ini mungkin gagangnya nih Bang Seno. Jadi kalau nggak ketemu nggak bisa dipergunakan tombaknya kan, seperti itu kan. Nah, jadi harapannya ya memang teman-teman sahabat pemberdayaan juga harus sering main-main nih ke Bapeda nih Bang Seno. Cuma yang susah nih memang motong orang nih Bang. Kalau dia ngomong nih, kita terkesima Bang. Jadi mau motong itu kita bingung ya. Minum jalan dulu. Silakan dulu. Nah, oke lanjut kita. Boleh. Intinya begini Mbak Linda. Jadi saya lihat ya pemerintah Kuburaya sudah banyak berusaha. Saya lihat dari tadi kata Mbak Linda, bagaimana artinya menghidupkan dunia pemberdayaan sebenarnya. Nah, tinggal peluang. Nah, bagi kawan-kawan kita yang ada di Kuburaya nih, Mbak Linda sebut sedikit. Sering-seringlah main, sering-seringlah berdiskusi. Tapi itu juga mungkin sebuah tantangan juga bagi Pemda juga, Mbak Linda. Bagaimana Pemda juga bisa mengajak teman-teman. Karena biasanya kalau kebetulan kita ini orang di luar pemerintahan, Mbak Beng, kita bisa ngomong bahwa kami itu sering terjebak dalam dikotomi pemerintahan. Jadi artinya siapa sih lu ngatur-ngatur kami? Nah, gitu kan, memang takutnya begitu, Mbak Linda. Sebenarnya mungkin kawan-kawan mau, cuma takutnya siapa sih lu ngatur-ngatur kami. Nah, mudah-mudahan ya dengan ada orang seperti Mbak Linda di pemerintah ini, Bang Abeng,
bisa sedikit mengubah itulah, sehingga antara pemerintahan dengan non government itu bisa bersatu ya. Bagaimana bisa menerima suara-suara rakyat lah seperti itu. Nah, kalau saya lebih suka lagi Bang Abeng dari sisi untuk perempuannya nih Bang Abeng. Nah, tadi kita udah bicara tentang perempuan, Mbak Linda juga sudah bicara tentang pemberdayaan tentang perempuan. Nah, menurut Mbak Linda sendiri nih di Kubu Raya sekarang ini, yes, Kubu Raya ini kan memang betul saya setuju menarik Mbak Linda. Mungkin seperti Indonesia Bang Abeng, 70%-nya adalah air. Jadi dia itu memang Basah. terlalu banyak. Kalau mau buat pembangunan itu banyak bangun jembatan karena banyak di parit-parit Bang Abeng, sungai-sungai. Kemudian tanahnya juga tanah gambut. Nah, dan rata-rata yang berkembang itu memang baru daerah yang mohon maaf di sekitar kota kan, penopang kota nih Mbak Linda. Padahal sebenarnya ada Batu Ampar, ada kemudian Sungai Bawang yang jauh di sana misalnya, atau yang dekat saja Tanjung Saleh misalnya segala macam. Nah, itu yang potensinya mungkin agak lebih rumit dalam memikirnya. Nah, dari pengalaman Mbak Linda kan udah keliling kuburan nih Mbak Linda kan? Mbak Linda kan? Nah, kira-kira ada bidang-bidang apa saja yang sebenarnya bisa teman-teman tekuni untuk penguatan kaum perempuan nih, Mbak Linda? Ya. Sebelumnya tadi Pak Seno menyinggung bagaimana kita di pemerintahan juga melibatkan pendamping desa ya, terutama ya bukan pendamping desa sebenarnya siapa saja lah teman-teman ya. Pemberdayaan. Nah, jadi kebetulan karena banyak kegiatan yang untuk undangan lah misalnya ya, itu kan banyak kebetulan saya juga diminta untuk memberikan input para peserta. Nah, setiap pertemuan bahkan musrenbang tematik dan musrenbang reguler itu saya selalu memasukkan teman-teman pendamping pemberdayaan, semua program pemberdayaan yang ada di Kubu Raya itu untuk diundang. Ya. Selalu, itu selalu. Karena saya ingin, bahkan saya juga mention ke teman-teman pemberdayaan bahwa kalian jangan sampai tidak datang ya kawan-kawan ya. Nah, ini udah diundang nih. Tapi pernah nggak Mbak Linda, mohon maaf, Bapeda di seluruh leading sektor mengumpulkan tuh misalnya apakah triwulan, apakah 6 bulanan, Kalau- atau yang dari pun setahun sekali lah istilahnya. Kalau khusus ke pendamping itu sebenarnya bukan leading sektornya Bapeda ya, Ya. bukan. Tapi di situ ada dinas Pemdes. Kalau Pemdes. khusus yang Ya. pemberdayaan, kalau yang PKH itu dinas sosial. Kalau yang kotaku segala macam itu kan ada leading sektornya. Tetapi pertemuan yang sifatnya persiapan dalam penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan dan lain-lain itu di Bapeda biasanya. Ya. Nah, dan itu kami selalu mengundang para program-program pemberdayaan. Kami menyebutnya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ya. Itu selalu kita undang dan kita libatkan. Dan saya selalu memberi masukan kalau pas kebetulan ngobrol sama saya, dinas-dinas di tingkat SKPD, libatkan pendamping desa karena mereka tahu persis tentang kondisi di desa. Mereka punya akses itu, saya katakan begitu. Jadi, nah, Karena duriannya pun masih banyak. iya betul. Jadi kebetulan kalau di dunia ini, di dunia lingkungan nih, kalau kita bicara hutannya dunia sumber daya alam dan lingkungan ya. Kebetulan saya di Bapeda kemarin itu di bawah bidang sumber daya alam juga. Panjang bidangnya tuh, perekonomian, infrastruktur, kewilayahan dan sumber daya alam. Nah, kabupaten ini sebenarnya tidak punya wewenang untuk mengurusi yang namanya kawasan hutan. Tetapi masyarakatnya itu pun jadi tanggung jawab kabupaten. Makanya kalau di Kubu Raya itu kami membentuk 5 tahun yang lalu pas saya baru masuk ke sana, kita membentuk yang namanya kelompok kerja percepatan pertumbuhan hijau, Pokja P3H. Jadi itu di SK-kan oleh Bupati, karena kita tidak punya wewenang dalam mengurusi kawasan yang memang diamanahkan langsung kepada provinsi, tetapi masyarakatnya menjadi amanah kabupaten. Pokja inilah yang berperan. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan mitra pembangunan terutama NGO itu banyak yang beririsan dan punya hubungan langsung dengan kawasan hutan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Juga perusahaan-perusahaan karena ada CSR-nya kan mereka. Nah, itu kami di Pokja, kebetulan saya juga sekretariat Pokja P3H itu, kami yang mencoba untuk mensinergikan program dari mereka di tingkat lapangan. Khusus untuk perempuan, kita selalu bahasanya tuh intervensi bahkan. Bahwa setiap program yang ada pelibatan masyarakat itu harus ada unsur perempuan. Saya tidak suka dengan 30% ya. Kalau misalnya ada bahasa minimal 30%, itu kan sebenarnya seolah-olah ada batasnya. Dan ternyata banyak dipaksakan kalau kita bicara 30%. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa pelibatan perempuan itu wajib.
sekali lagi kalau bicara soal pembangunan di tingkat tapak itu erat kaitannya dengan kemiskinan. Nah, perempuan itu paling dekat dengan kemiskinan, sehingga semua program harus ada pelibatan perempuan. Seperti itu Pak Seno. Kita kembali ke semangat pemberdayaan tadi ya Mbak Linda ya. Artinya supaya kita juga sahabat pemberdayaan juga pengen tahu nih secara umum ya di birokrasi terutama di Kabupaten Kuburaya nih, apa nih inovasi murni dari Pemkab ya atau birokrasi terkait dengan pemberdayaan nih Mbak Linda? Inovasinya tuh sebenarnya banyak sih, bahkan di Kuburaya tuh sampai ada bidang khusus inovasi. Ya, sebutkan Mbak Linda, mungkin ini menjadi sebuah best story lah ya bagi birokrasi, supaya jangan tadi kita terbentur lagi ke pendapat wah birokrasi ini kaku, wah birokrasi ini teknokrat. Ya. Cuma Daihatsu. Iya. Sebenarnya puncak dari inovasi itu semua adalah adanya musrenbang tematik tadi ya. Jadi sebelum dilakukan musrenbang reguler tuh musrenbang tematik yang pertama mengakomodir bagaimana masukan, kemudian saran dan persoalan dari mitra pembangunan. Kemudian ada yang khusus perempuan dan disabilitas. Untuk disabilitas sendiri, Kuburaya sangat responsif. Ini kebetulan saya tidak bicara ini semuanya idealis ya. Tantangannya tuh ada. Cuman kebetulan saja nih dalam waktu 5 tahun ini saya bersama pemerintah Kuburaya tuh tantangan itu bisa dijawab gitu. Karena tadi itu, karena adanya bantuan juga dari mitra-mitra pembangunan dan open mind-nya kebetulan para birokrat yang berada di sekitar saya ya. Jadi bukan berarti tidak ada tantangan, tuh pasti ada. Cuman kebetulan saja nih lagi bisa masuk lah, bisa nyambung. Iklimnya nih lagi bagus gitu ya. Saya tidak tahu nanti, tapi ini udah ganti pimpinan juga nih, Udah dari bupati yang lama ke bupati yang baru. Sampai sekarang sih masih iklimnya ini masih bagus. Mudah-mudahan seterusnya. Tapi masih tetap bukan bupati sana, masih Pak Pati. Puncak dari inovasi karena apa? Karena musrenbang itu adalah sebuah momen bagaimana suatu daerah melakukan sistem perencanaan pembangunan. Ya, masih ada sebenarnya. Kita juga pengen ada closing statement lah ya. Karena kebetulan kita dapat informasi sangat menarik nih kan. Nah, mungkin Mbak Linda bisa sampaikan ke teman-teman sahabat pemberdayaan ya, yang selama ini bahasanya masih setia dengan pemberdayaan gitu kan. Pemberdayaan itu ilmu yang luar biasa tingkat tinggi ya. Karena ketika kita berada di dunia pemberdayaan, bukan sebelum ya, kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, tetapi secara tidak langsung kita juga melakukan pemberdayaan terhadap diri kita sendiri. Yang paling level terendah adalah ketika kita menjadi seorang pemberdaya, kita belajar untuk mendengarkan. Nah, kemudian teman-teman, sekali lagi saya katakan, teman-teman pemberdayaan itu ujung tombak dari pembangunan sebenarnya. Jadi untuk mencapai birokrasi yang jujur, peran dari pemberdayaan masyarakat, pelaku pemberdayaan masyarakat itu sangat penting sekali. Yang penting itu bisa tersampaikan dan menyambung. Nah, ketika itu tidak terjadi tidak terjadi sentuhan, nah akhirnya ya ada negatif-negatifnya lah istilahnya. Jadi akhirnya cuma pemberdayaan ya pemerintah dengan perencanaan sendiri. Tapi teman-teman sebagai pelaku pemberdayaan itu punya posisi yang sangat strategis ketika benar-benar dilakukan berdasarkan hati nurani dan mohon maaf bekerja tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi bagaimana memberikan manfaat dari hasil pekerjaan kita untuk pembangunan. Nampaknya sih idealis ya, tapi sebenarnya tidak juga. Ini bukan sesuatu yang mungkin bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang sulit. Nah, pemerintah kita sangat membutuhkan para pelaku pemberdaya, sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena tadi sebagai penyambung cerita lapangan yang real, sehingga bisa menjadi masukan untuk penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah. Jadi kita juga punya matrik ya, setiap tahun, setiap akhir tahun, kami dari Pokja P3 itu memang meminta laporan. Salah satunya dari program-program masyarakat juga, PKH, P3MD, dan lain-lain. Termasuk program NGO dan lain-lain. Jadi kita punya matriknya, Pak. Oke, makasih Mbak Linda. Saya rasa menarik apa yang disampaikan. Ya, saya rasa kehadiran Mbak Linda di Pemkab Kuburaya banyak membantu Bang Abeng. Artinya memberikan warna-warna, karena tadi ada beberapa gebrakan-gebrakan yang dilakukan
pemerintah Kuburaya, terutama untuk menyangkut perempuan dan kaum disabilitas. Artinya dari bincang-bincang ini kita Bang Seno akhirnya kita paham juga ya ternyata dengan kehadiran Mbak Linda di birokrasi ini bukan meninggalkan akar nih Bang Seno, tapi harapannya justru menanam lebih dalam nih akarnya Bang Seno ya, supaya tadi bisa memberi apa semangat pemberdayaan lah kepada program-program ya di birokrasi akhirnya. Nah, saya rasa itu mungkin juga bisa kami sampaikan Bang Bey ya. Daun ubi, daun talas. Ini udah mau selesai nih kalau dari pantun nih. Saya enggak nyiapkan Ketemu nih kembali pantun nanti untuk- di episode yang ke-13. Ya. Ada udang, ada bakwan Artinya Bang Seno. dalam podcast jejak pemberdayaan. Ya, terima kasih semuanya bersama saya Seno Biarno. Saya Abeng. Ketemu kembali dalam episode Pemberdayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.